Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan keberagaman budaya suku Betawi. Kami yang beranggotakan Nabila Maulida Rusdi sebagai pemateri 2, Rajabita Durgahayu sebagai moderator dan pemateri 1, dan Satria Yuda sebagai pemateri 3. Berikut adalah gambaran susunan dari PPT yang kami buat. Yang pertama yaitu sejarah suku Betawi. Menurut sejarah, asal mula penyebutan suku Betawi berasal dari kesalahan penyebutan kata Batavia menjadi Betawi. Masyarakat Betawi secara geografis dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah masyarakat Betawi Tengah, meliputi wilayah Tanjung Priuk atau meliputi radius 7 km dari Monas. Wilayah ini mayoritas dipengaruhi oleh budaya Melayu dan juga agama Islam. Yang kedua yaitu masyarakat Betawi Pinggiran. Sering disebut sebagai Betawi orang yang mayoritas dihuni oleh pendatang baru dari Pulau Jawa yang berprofesi sebagai petani. Dikelompokkan menjadi dua, yaitu bagian utara dan juga bagian selatan. Bagian utara meliputi Jakarta Utara, Barat, Tangerang, yang dipengaruhi oleh kebudayaan Cina. Sedangkan bagian selatan meliputi Jakarta Timur, Selatan, Bogor, dan juga Bekasi, yang dipengaruhi oleh kebudayaan Jawa dan Sunda. Berikutnya adalah persebaran suku Betawi. Persebaran suku Betawi di Indonesia. Suku Betawi atau orang Betawi bermukim di Jakarta dan daerah-daerah penyangganya seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi. Sejak zaman kolonial Belanda, orang Betawi sudah ada di wilayah Jayakarta dan Sunda Kelapa yang kini diubah menjadi Jakarta. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila Maulida selaku pemateri 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai karya seni budaya suku Betawi. Yang pertama ada rumah adat. Rumah adat suku Betawi terdiri dari beberapa rumah. Yang pertama ada rumah kebaya. Asal mula menggunakan nama rumah kebaya karena atap rumah dari samping terlihat seperti lipatan kebaya. Atap rumah kebaya berbentuk pelana yang dilipat. Yang kedua ada rumah gadang. Memiliki ruang tengah berbentuk segi empat yang memanjang dari depan ke belakang. Atapnya berbentuk pelana, tetapi ada juga yang beratap perisai. Struktur atap rumah gudang tersusun dari rangka kuda-kuda. Pada bagian depan rumah gudang tersebut terdapat bagian atap yang miring yang disebut topi atau dak atau markis. Yang ketiga ada rumah joglo. Rumah joglo merupakan arsitektur hasil percampuran dari kebudayaan Jawa dan Betawi. Selanjutnya ada pakaian adat. Yang pertama baju sadariyah, merupakan baju adat yang biasa digunakan oleh laki-laki dewasa. Baju sadariyah adalah baju koko yang disertai dengan celana batik. Juga dilengkapi dengan kain pelekat atau sarung yang digantungkan di leher. Sebagai hiasan sekaligus pelindung untuk kepala, baju sadariyah dilengkapi oleh peci. Yang kedua ada kebaya encim, merupakan baju adat yang biasa digunakan oleh perempuan. Model kebaya encim dipengaruhi oleh sentuhan khas Cina dan Tionghoa. Berwujud baju kurung lengan pendek, kebaya encim dipenuhi dengan hiasan bordir berbagai motif di bagian depan. Pemakaian kebaya encim dilengkapi dengan kain sarung batik sebagai bawahan dan kerudung untuk penutup kepala. Kemudian ada senjata tradisional. Yang pertama golok, adalah senjata yang memiliki bilah panjang dan tajam yang terbuat dari besi atau baja, dengan gagang terbuat dari kayu keras. Memiliki sarung yang terbuat dari kayu untuk menyimpan parang. Yang kedua ada badik cangkingan, merupakan senjata yang bilah besinya tajam dan panjang, dengan cincin perak atau perunggu yang menghubungkan bilangnya dengan gagang. Yang ketiga ada selendang, merupakan senjata tradisional suku Betawi yang biasa digunakan oleh para pejuang wanita untuk pertahanan diri. Selanjutnya ada alat musik tradisional. Yang pertama ada gambang kromong. Gambang kromong merupakan alat musik yang terdiri dari gambang, kromong, konghian, tehian,
sukong, ningning, suling, gendang, kecrek, kempul, jutau, dan gong. Orkes Gambang Kromang merupakan perpaduan unsur pribumi dan Tionghoa. Yang kedua ada orkestra Samrah, merupakan alat musik dari Betawi yang menggabungkan alat musik modern seperti biola, gitar, harmonium, dan tamborin. Orkes Hamrah biasanya dimainkan oleh kaum berusia 30 tahun ke atas. Yang ketiga ada tanjidor. Tanjidor adalah alat musik yang dimainkan secara berkelompok. Ada alat musik pukul seperti tambur dan ada juga alat musik tiup seperti tombon, tenor, piston, dan klarinet. Orkes tanjidor biasanya dimainkan sambil berjalan mengelilingi komplek perumahan. Selanjutnya tarian daerah. Pertama, tari Japin atau Zapin Betawi merupakan campuran dari tarian Melayu yang dipengaruhi oleh kebudayaan Arab. Keunikan dari tarian Betawi ini berpusat pada langkahan kakinya, diiringi dengan musik vokal yang dibawakan oleh para penyanyi pria dan wanita untuk membawakan lagu melodi. Yang kedua, ada tari sirih. Tarian ini umumnya dibawakan secara berpasangan dengan iringan musik khas Betawi, yaitu gambang kromong. Penari tari sirih kuning mengenakan kostum kebaya kurung dengan celana panjang berbahan sutra khas Cina, peranakan dengan warna cerah. Yang ketiga, ada tari topeng Betawi, merupakan seni hasil gabungan dari seni drama, nyanyian, dan tarian. Kombinasi ketiganya menjadi alasan tarian topeng ini sering dikatakan sebagai tarian teater. Tarian ini sudah dikenal hingga mancanegara. Berikutnya ada upacara adat. Yang pertama adalah upacara baritan atau bebarit. Upacara ini dimaksudkan sebagai sarana untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah yang telah diberikan, terutama menyangkut hasil panen. Yang kedua, ada upacara mangkeng. Upacara ini dilakukan oleh masyarakat Betawi dengan tujuan untuk mempengaruhi alam, yaitu untuk menolak hujan, khususnya pada saat hajatan perkawinan atau sunatan. Yang ketiga, ada upacara 7 bulanan. Upacara ini mengandung harapan agar anak yang sedang dikandung akan lahir dengan selamat. Berikutnya ada lagu daerah. Yang pertama, Ondel-Ondel, diciptakan oleh Joko Subagio pada tahun 1971. Kemudian dipopulerkan oleh Benyamin Sueb. Lagu tersebut menceritakan boneka ondel-ondel, boneka khas dari budaya Betawi. Yang kedua, ada Kicir-Kicir. Pada lagu Kicir-Kicir terdapat pantun yang menunjukkan budaya Melayu yang tumbuh di suku Betawi. Dalam lagu tersebut, bahwa manusia harus selalu semangat dan berbahagia dalam menjalani kehidupan walaupun sedang dilanda kesulitan. Lagu tersebut juga menasihati pendengarnya agar rajin bekerja dan dapat bermanfaat bagi sesama manusia. Yang ketiga ada Ci Abang yang berisi nasihat bahwa dalam hidup yang terpenting adalah kejujuran hati. Dan dalam pertemanan kita tidak boleh melupakan teman lama walaupun telah memiliki teman yang baru. Selanjutnya ada permainan tradisional. Yang pertama gala asin atau balasin. Gala asin menggunakan tiang yang diletakkan di tanah sebagai tanda daerah asin yang bebas dijaga. Jika seseorang pemain berhasil melompati tiang, ia akan dinyatakan sebagai pemenang dan tidak dapat ditangkap oleh penjaga. Dimainkan secara berpasang-pasangan. Yang kedua ada tuk-tuk geni. Permainan ini dapat dilakukan di luar maupun di dalam ruangan. Biasanya permainan ini dilakukan oleh anak-anak perempuan. Salah satu pemainnya akan berperan sebagai nenek gerendong. Kemudian yang lainnya duduk berbaris, saling memeluk pinggang teman di depannya. Nenek gerondong akan menarik salah satu anak secara acak dan caranya harus keluar dari barisan. Yang ketiga ada tuk kadal. Permainan ini dilakukan oleh dua kelompok. Dilakukan dengan mencongkel kadal dari lubang setinggi dan sejauh-jauhnya. Kalau tertangkap oleh kelompok yang jaga, maka pemain dianggap mati dan dilanjutkan pemain kedua.
Yang terakhir, makanan tradisional. Yang pertama ada kerak telur. Makanan ini terbuat dari nasi yang dicampur dengan telur dan serundeng. Pada saat memasak kerak telur, wajan yang digunakan dibalik sehingga kerak telur langsung mengenai api dan menghasilkan kerak dengan aroma dan cita rasa yang khas. Yang kedua ada nasi kebuli. Makanan ini merupakan makanan khas daerah Betawi yang merupakan perpaduan antara makanan Indonesia dengan cita rasa Arab sehingga populer di kalangan orang Betawi keturunan Arab. Yang menjadi ciri khas dari makanan ini yaitu penggunaan kaldu kambing, susu kambing, dan santan sehingga memunculkan rasa gurih. Yang ketiga ada nasi uduk. Rasa nasi yang gurih diperoleh dari santan, daun salam, daun jeruk, lengkuas, dan serai yang ikut dicampurkan bersama beras saat memasak nasi. Biasanya nasi uduk disajikan dengan lauk seperti ayam goreng, tempe goreng, telur goreng, dan sambal serta taburan bawang goreng. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri 2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri 3, yaitu Satria Yuda, nomor absen 33. Yang keempat, bagaimana cara menjaga budaya agar terus bertumbuh? Yaitu memperhatikan dan mempelajari budaya daerah. Contohnya dengan mempelajari tarian, alat musik, atau lagu daerah. Menggunakan pakaian adat saat memperingati acara tertentu. Mempelajari dan memakai bahasa daerah di lingkungan keluarga. Mempromosikan atau memperkenalkan budaya daerah lewat sosial media agar terlihat lebih mudah menyebarluaskan ke seluruh dunia. Membuat pemeran yang berisikan sejarah maupun karya seni suku tertentu. Yang kelima, cara menanamkan nilai kebudayaan. 1. Mengenalkan budaya ke anak sejak dini. Dengan mengenal, akan lebih mudah untuk tertarik dan mempelajarinya, yang akhirnya akan muncul rasa ikut memiliki dan pada akhirnya tumbuh rasa mencintai rasa seni dan budaya sendiri. 2. Melahirkan kesadaran melestarikan seni dan budaya. Demi mempertahankan seni dan budaya Indonesia, generasi muda wajib membangun kesadaran untuk melestarikan, menjaga, serta melindungi apa yang sudah menjadi warisan budaya Indonesia agar tetap berkembang. 3. Rasa bangga memiliki banyak budaya. Sebagai generasi penerus bangsa Indonesia, harus mempelajari rasa kebanggaan tersendiri memiliki beragam seni dan budaya yang merupakan aset negara. Maka dari itu, generasi muda harus ikut serta melestarikan seni dan budaya dengan menggunakan produk asli buatan Indonesia. Dan yang keenam, cara mengatasi nilai-nilai budaya yang luntur akibat masuknya budaya asing. Yaitu 1. Mempelajari budaya lokal. Salah satu cara untuk melestarikan budaya lokal yaitu dengan memahami budaya itu sendiri. Kita harus mengetahui berbagai macam informasi berkaitan dengan budaya dari berbagai sumber. Dengan begitu, kita bisa mengetahui budaya apa saja yang harus dilestarikan dalam era globalisasi agar tidak punah. Dan yang kedua, mengikuti kegiatan kebudayaan. Setelah mengetahui berbagai informasi dan karakteristik dari budaya lokal kita, selanjutnya yaitu mengetahui kegiatan budaya tersebut. Mengikuti kegiatan budaya dapat menambah rasa cinta pada kultur yang ada di Indonesia. 3. Mengenalkan produk lokal Indonesia. Kita bisa melestarikan budaya dengan cara mengenalkan berbagai kesenian dan budaya melalui jejaring sosial hanya dengan postingan foto di media sosial. Hal tersebut dapat memperkenalkan budaya lokal di kancah internasional. Ya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri 3. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.